dosen pengampu mata kuliah biomedik, Bapak Khairul Fadli Mukhtar Lutfi M. S.Farm M. Biomed. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Flodia Francisca Madayaka Putri dengan NIM 23030650121 dari program studi fisioterapi kelas C. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang obat antasida. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita mengenal dulu apa itu obat dan apa itu mah. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi dan menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sedangkan sakit mah atau yang juga dikenal sebagai gastritis adalah kondisi di mana terjadi peningkatan produksi asam lambung yang mengakibatkan iritasi pada lambung. Nah, salah satu obat untuk mengatasi rasa nyeri akibat mah yaitu antasida. Antasida merupakan obat yang mempunyai kemampuan untuk menetralkan asam lambung dan mengurangi rasa nyeri ulu hati akibat iritasi oleh asam lambung. Apa sih itu antasida? Menurut bahasa, antasida terdiri dari dua kata, yaitu anti dan acid. Anti berarti lawan dan acid berarti asam. Sesuai dengan namanya, golongan obat ini berfungsi untuk melawan atau mengurangi tingkat keasaman lambung akibat produksi asam lambung berlebih. Sedangkan menurut Prasanti 2016, antasida adalah basa-basa lemah yang digunakan untuk menetralisir atau mengikat asam lambung yang berlebihan. Sebagaimana terdapat pada keadaan sekresi asam lambung berlebihan hiperklirida dan penyakit borok-borok lambung dan usus. Antasida digolongkan menjadi dua, yaitu antasida sistemik dan antasida non-sistemik. Antasida sistemik yaitu antasida yang mudah larut dan diabsorpsi. Antasida ini juga menimbulkan gangguan sistemik elektrolit dan tanda-tanda alkalosis metabolik, serta memberi beban pada ginjal dalam mengatur kembali elektrolit. Sedangkan antasida non-sistemik merupakan antasida yang sedikit atau bahkan tidak dapat diserap, serta tidak memberi efek sistemik. Formulasi antasida yang tersedia hanyalah dalam bentuk oral, baik berupa tablet ataupun suspensi. Di Indonesia, antasida yang tersedia hanyalah yang mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dalam satu sediaan. Bentuk sediaan antasida yang tersedia di Indonesia yaitu tablet kunyah dan suspensi. Tablet kunyah merupakan bentuk sediaan yang menawarkan beberapa keunggulan, termasuk pemberian obat oral tanpa memerlukan air, kemudahan menelan, serta keunggulan stabilitas bentuk sediaan padat. Tablet ini biasa diformulasikan agar tidak meninggalkan rasa pahit di mulut. Sedangkan suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut dan terdispersi dalam fase cair. Bentuk suspensi mempunyai keuntungan dibandingkan bentuk sediaan padat karena mengandung partikel obat yang terbagi halus, sehingga disolusi terjadi dengan segera dalam cairan sistem pencernaan dan memberikan efek yang cepat. Untuk bentuk sediaan antasida bisa dilihat pada gambar di layar. Apa efek samping penggunaan antasida? Efek samping antasida berhubungan langsung dengan bahan yang dikandungnya. Sebagian besar produk memiliki sedikit efek samping apabila dikonsumsi sesuai petunjuk pada label. Efek samping yang terkait dengan bahan antasida yang umum sebagai berikut. Pertama, aluminium memberikan efek samping seperti sembelit, kadar fosfat rendah, toksisitas aluminium, osteomalacia. 2. Kalsium memberikan efek samping seperti mual, muntah, batu ginjal, kadar kalsium darah tinggi, alkalosis. Ketiga, magnesium memberikan efek samping seperti diare, mual, muntah. Dan yang keempat, natrium bikarbonat memberikan efek samping seperti peningkatan tekanan darah dan mual. Selain itu, antasida yang dikonsumsi dengan dosis terlalu tinggi dalam jangka waktu yang terlalu lama juga dapat menyebabkan kondisi yang disebut sebagai acid rebound.
Indikasi obat antasida. Antasida merupakan kelompok obat yang telah beredar di pasaran selama bertahun-tahun. Mereka awalnya merupakan pertahanan diri pertama terhadap penyakit luka lambung. Namun, penemuan penghambat pompa proton merevolusi pengobatan penyakit luka lambung. Sehingga saat ini penggunaan antasida dibatasi hanya untuk meredakan penyakit reflux gastroesofagus ringan yang berhubungan dengan sakit MA. Perkiraan prevalensi sakit MA setidaknya sekali seminggu di Amerika Utara berkisar antara 18% hingga 28% dengan 25% orang dewasa melaporkan sakit MA setiap hari. Antasida adalah obat yang tidak memerlukan resep. Antasida merupakan kombinasi berbagai senyawa dengan berbagai garam kalsium, magnesium, dan aluminium sebagai bahan aktifnya. Antasida bekerja dengan menetralkan asam di lambung dan menghambat pepsid yang merupakan enzim proteolitik. Antasida memiliki kegunaan terapeutik seperti gejala sakit MA pada GERD, luka duodenum dan lambung, gastritis akibat stres, insufiensi pankreas, dispepsia non-MAH, diare disebabkan oleh asam lambung, reflux biliar, sembelit, osteoporosis, alkalinasi urin, serta peningkatan fosfat pada gagal ginjal kronik. Apa yang terkandung dalam obat antasida? Bahan aktif yang terkandung di dalam antasida bisa berbeda-beda tergantung pada jenis dan mereknya. Beberapa bahan yang umum adalah aluminium, kalsium, magnesium, dan garam atau natrium, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Namun ada bahan aktif khusus seperti aluminium hidroksida, kalsium karbonat, magnesium karbonat, magnesium hidrotalsit, magnesium hidroksida, magnesium trisilikat, natrium bikarbonat, serta simetokin. Antasida bekerja dengan menetralkan asam lambung, namun antasida tidak mengurangi volume asam lambung yang disekresikan, tapi mendorong peningkatan pH sehingga akan menurunkan aktivitas pepsin. Antasida yang mengandung aluminium hidroksida juga mempunyai efek proteksi terhadap mukosa lambung yang diduga dapat menghambat pepsin secara langsung. Antasida yang paling sering digunakan yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Senyawa aluminium hidroksida sukar untuk meninggikan pH di atas 4, sedangkan magnesium hidroksida merupakan basa yang lebih kuat yang dapat meninggikan pH sampai 9. Pembahasan farmakodinamik selanjutnya ialah tentang penggunaan obat antasida. Penggunaan dari antasida yakini menetralkan asam lambung dan juga mampu mengurangi rasa nyeri di lambung dengan cepat. Disertai juga dengan pernyataan dari Departemen Kesehatan 2006 bahwa semua obat antasida mempunyai fungsi untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, luka lambung, gastritis, serta luka khusus 12 jari dengan gejala seperti mual, muntah, nyeri lambung, nyeri bulu hati, dan perasaan penuh pada lambung. Cara kerja antasida. Perut kita biasanya menghasilkan asam untuk membantu pencernaan makanan dan membunuh kuman. Asam ini bersifat korosif sehingga tubuh menghasilkan penghalang lendir alami yang melindungi lapisan lambung agar tidak terkikis. Pada beberapa orang, penghalang ini mungkin telah rusak dan hal ini memungkinkan asam merusuk lambung sehingga menyebabkan penyakit MA. Pada kasus lain, mungkin terdapat masalah pada pita otot di bagian atas lambung yang menjaga lambung tetap tertutup rapat sehingga asam dapat keluar dan mengiritasi kerongkongan. Hal ini disebut dengan reflux asam yang dapat menyebabkan mulas. Antasida bekerja dengan cara melawan asam di perut. Hal ini mereka lakukan karena bahan kimia dalam antasida merupakan basa yang merupakan kebalikan dari asam. Reaksi antara asam dan basa ini disebut netralisasi. Netralisasi ini membuat isi lambung tidak terlalu korosif sehingga membantu meringankan rasa sakit dan sensasi terbakar pada reflux asam. Farmakokinetik antasida. Antasida diabsorpsi pada keadaan perut kosong 20-60 menit sebelum makan, sedangkan jam setelah makan sampai 3 jam. Ekskresi aluminium hidroksida yang diabsorpsi melalui urin yaitu kisaran 0,1-0,5 mg. Sisanya yang tidak diabsorpsi diekskresikan melalui feses. Untuk magnesium hidroksida yang diabsorpsi akan dibuang melalui urin sebanyak 30%, sedangkan sisanya melalui feses. Kesimpulan, antasida mengandung senyawa magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida yang diberikan secara oral dan berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Antasida bekerja dengan cara menetralkan lambung yang terlalu asam. Selain itu, antasida juga meningkatkan pertahanan mukosa lambung dengan memicu produksi prostaglandin pada mukosa lambung. Antasida yang terdiri dari kombinasi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dipilih karena menghasilkan efek non-sistemik dengan masa kerja yang panjang. Aluminium hidroksida dapat menyebabkan konstipasi dan magnesium hidroksida menyebabkan diare. Dengan perpaduan keduanya akan dapat meminimalisir efek samping yang ditimbulkan. Berikut ini referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint presentasi materi obat antasida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.